Tes, tes, tes. Jika kamu melihat lendir hitam yang menetes dari dinding di belakangmu berceceran dari langit-langit, maka itu sudah terlambat bagimu. Plester akan mulai terbelah, kayu akan melengkung dan membusuk, logam akan berkarat. Kamu harus mencoba untuk lari, berusaha bersembunyi, tapi ketahuilah bahwa dia akan datang untukmu. Pria tua itu tertatih-tatih tanpa henti, tidak pernah berhenti untuk beristirahat, makan, mengatur nafas. Dia tidak membutuhkan hal-hal manusiawi seperti itu lagi. Kamu tidak bisa melawannya, kamu tidak bisa berdebat dengannya, dan kamu tidak bisa membunuh apa yang mungkin sudah mati. Tepat ketika kamu merasa telah menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi, kamu akan mendengar derit dari lantai di bawahmu. Rasa sakitnya membutakan saat sesuatu yang tajam mengiris tendon Akilesmu adalah hal terakhir yang akan kamu rasakan sebelum mimpi buruk yang tua menyeretmu ke sarangnya. Tidak akan kembali. Bahkan jika kamu bisa melarikan diri sekarang, penyakit sudah ada di dalam dirimu. Kulit sudah mengendur dan otot-otot mulai mencair. Dia busuk. Dia adalah kematian. Dia adalah kehancuran dari semua harapan dan cahaya, dan dia telah menjadikanmu mangsanya. Kita telah membahas SCP-106 atau pria tua sebelumnya. Kita telah berbicara tentang kemampuannya, pola berburunya, insiden di mana dia melarikan diri, dan berbagai teori tentang asal-usulnya. Tidak diketahui secara pasti dari mana tepatnya pria tua itu berasal. Ada 3 teori utama tentang asal-usulnya yang sebenarnya yang menciptakan salah satu anomali paling menakutkan yang pernah ditemui organisasi SCP. Mungkin dia adalah seorang prajurit Perang Dunia I yang sangat terganggu, yang menatap terlalu lama ke sesuatu yang lebih baik tidak disentuh. Mungkin dia tidak pernah menjadi manusia sama sekali, melainkan spesies humanoid yang berbeda yang memangsa manusia purba prasejarah. Hari ini kita berfokus pada kemungkinan ketiga dan bisa dibilang yang paling tragis dari ketiganya. Ini dimulai dengan pria lain yang pernah kami liput di channel ini sebelumnya, bernama Dr. Robert Scranton dan istrinya Dr. Anna Lang. Kamu mungkin mengenal mereka karena 2 hal: jangkar realitas Scranton dan penemuan SCP-3001 secara tidak sengaja atau realitas merah. Jika kamu belum pernah melihat video kami tentang masalah ini, berikut adalah rekap singkat dari seluruh kejadian yang sial ini. Pada tanggal 2 Januari 2000 di lokasi 120, Robert dan Anna bekerja keras sebagai kepala peneliti mengembangkan perangkat eksperimental yang dikenal sebagai Lang Scranton Stabilizer. LSS dimaksudkan untuk bekerja sebagai jangkar realitas, tapi masih dalam tahap awal dan masih tidak stabil. Sebab peristiwa seismik mengguncang lokasi penelitian, merusak beberapa unit LSS dan menciptakan lubang cacing yang membawa Dr. Scranton ke dimensi saku yang selanjutnya disebut SCP-3001. Kantong kecil ruang ini, dunia yang mustahil ini, hanya bersebelahan dengan kita, memiliki beberapa sifat yang tidak biasa. Ini menyebabkan materi di dalamnya memburuk saat tingkat Hume-nya mencapai lingkungan. Hume menjadi unit pengukuran untuk stabilitas realitas. Robert Scranton terperangkap di sana dalam realitas merah, hidup-hidup untuk waktu yang sangat lama, 5 tahun, 11 bulan, dan 21 hari sebelum kayu kelondongan yang disimpannya habis. Di sana dia berjuang untuk mempertahankan dirinya sendiri. Dia dengan putus asa menggenggam serpian kemanusiaannya, ingatannya, bahkan saat dunia di sekitarnya perlahan memakannya. Akhirnya hanya satu yang tersisa, Anna, istrinya. Dia hampir tidak bisa mengingat namanya. Ingat bahwa dia ingin kembali kepadanya. Ada harapan sesaat. Pada tanggal 23 Desember 2005, ketika panel kontrol LSS muncul kembali di laboratorium pengujian di lokasi 120, Dr. Anna Lang tiba untuk memantau situasi. Massa bahan organik berdarah muncul di sampingnya, dan ketika Anna memanggil cintanya yang hilang, sesuatu jatuh ke lantai dan menghancurkan hatinya. Cincin kawin suaminya ternoda dengan bahan organik tak dikenal, berbau darah hitam dan daging busuk. Dia pingsan dengan beban kemungkinan bahwa suaminya tidak lagi hilang dalam arti fisik, tapi dalam arti lain sepenuhnya. Bahwa massa daging ini yang tidak dapat dikenali sebagai manusia mungkin adalah pria yang pernah dicintainya, mengikatkan dasi favoritnya untuk malam kencan, menari sambil mabuk dengan Living on a Prayer, ambruk di sofa bersama-sama dengan tawa dan kegembiraan semata. Bahwa dia bisa berada di sini pada akhirnya, tapi pergi selamanya. Dr. Anna Lang dibawa ke ruang medis dan dirawat karena syok. Tahun-tahun berlalu setelah pertemuan terakhir Anna dengan suaminya, dia membawa cincin itu di sakunya setiap hari selama beberapa hari pertama. Setelah 5 tahun dia memasang rantai melaluinya, memakainya di lehernya di bawah pakaiannya. Setelah 10 tahun lagi, dia berhenti menyadarinya lagi.
Itu telah menjadi bagian dari dirinya, terukir di hatinya dengan kenangan pria yang dia cintai, kehilangan dan berduka. Tanpa ada yang menunggu di rumah di penghujung hari, tidak ada orang yang berbagi waktu liburnya, Anna mulai mencurahkan dirinya lebih dalam ke pekerjaannya. Dia tidak akan pernah menikah lagi. Dia tahu itu, Robert adalah satu-satunya pria untuknya. Sekarang hanya ada komitmennya pada organisasi dan penelitian yang dia lakukan di sana, dan janji diam yang dia buat pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kejadian seperti 2 Januari 2000 terjadi lagi. Tapi akankah demikian? Tanpa alasan untuk pulang, malam-malam Anna di lab semakin hari semakin bertambah. Rekan-rekannya sering bercanda bahwa dia mungkin juga tidur di sana, karena itulah satu-satunya hal yang dia lakukan di rumah. Kesedihan di balik matanya cenderung memotong lelucon mereka segera setelah dilontarkan. Anna menyukai pekerjaan larut malam. Laboratorium masih hampir tenang. Dia bisa menghilang ke dalam penelitian, perhitungan, membiarkan mereka mengambil alih dan menenangkan kebisingan di pikirannya. Lampu-lampu diredupkan, tidak ada yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan gila atau sibuk saat dia mencoba untuk fokus. Tidak ada apa-apa selain catatan dan buku pelajarannya. Cahaya lampu meja satu-satunya yang bersinar lembut dalam gelap dan pekerjaannya. Pada salah satu larut malam ini terkubur di tumpukan dokumen, Anna mulai mendengar suara aneh. Dia tidak menyadarinya pada awalnya, terserap karena dia berada di lautan perhitungan. Tapi itu segera mulai menembus ruangan, menembus fokusnya. Suara gemerisik semacam derak berbisik pelan ke telinganya meskipun dia samar-samar menyadarinya. Seperti yang mungkin kamu sadari dari angin yang berdesir melalui pepohonan di luar jendela kamarmu, dia tidak benar-benar mendengarnya sampai dia mencium sesuatu yang samar tapi busuk. Itu tidak peduli seberapa redupnya, aroma busuk yang tidak salah lagi. Dia turun dari bangku labnya, persendiannya berderit dengan susah payah saat dia melatih otot-ototnya yang kaku. Dia menyesuaikan kacamatanya, mengintip ke dalam bayangan untuk mencari sumber suara, tapi tidak melihat apapun. Dia mengambil langkah maju ke dalam kegelapan, lalu melangkah dan melangkah. Di belakangnya lampu meja berkedip-kedip, lalu mati total. Dia berhenti, berkedip dalam kegelapan total yang tiba-tiba dan keheningan yang tiba-tiba. Kebisingan telah berhenti. Satu-satunya suara adalah nafasnya dipercepat karena ketakutan. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menyalakan senternya, menggunakan sinar lemahnya untuk menerangi jalannya. Dia kembali ke mejanya mencari masalah yang menyebabkan lampu padam. Mungkin kabelnya putus atau bohlam yang perlu diganti. Namun sebelum dia bisa melihat lampu itu, sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Ada sesuatu yang licin dan merah di tumpukan kertasnya, menetes ke permukaan putih bersih dan menodainya dengan darah kental. Melihat lebih dekat mengungkapkan apa itu, dan getaran menjalari tulang punggungnya, ginjal, daging, dan manusia. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menyentuhnya, tapi entah bagaimana tahu bahwa jika dia melakukannya, itu akan menjadi hangat. Jantungnya berdebar kencang di dadanya yang tiba-tiba mengencang saat suara itu kembali terdengar di belakangnya. Basah, menampar lebih keras dari sebelumnya. Kakinya bergerak dengan sendirinya saat dia berjalan ke arah suara, memegang senter di depannya dengan tangan gemetar. Dinding hitam lab diterangi oleh cahaya dilumuri dengan sesuatu yang gelap dan aneh, licin seperti minyak tapi dengan bau busuk. Melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa dinding itu sendiri mulai berubah terkulai lemas seperti karton basah. Dia membeku menyaksikan tanpa daya saat dinding menggelak runtuh berkeping-keping. Tiba-tiba sebuah tangan muncul dari dinding, kulit abu-abu licin dengan cairan hitam, jari-jarinya secara mengejutkan kuat mencengkeram lengannya. Dia merobeknya bergegas kembali dan melihat potongan jas labnya terlepas meleleh ke kulit abu-abu tangan alien itu. Saat lengan itu meraihnya lagi, dia tersandung dan menjatuhkan ponselnya ke lantai, melemparkan cahayanya ke dinding dan sosok itu muncul. Itu dia, seorang pria tua telanjang dan abu-abu dengan kulit berlendir dan membusuk yang terkelupas. Tenggorokannya tercapik-capik luka terbuka dan itu menyeringai badannya dengan bibir kaku yang mengerut membentang di atas gigi yang menghitam. Matanya adalah bagian terpuruk bahkan di antara sisa dari mayat berjalan. Itu hampir seperti laki-laki. Itu benar dalam bentuk dan penempatan, tapi itu salah. Itu kosong, tertutup awan dan hampa dari kehangatan atau belas kasihan. Saat dia berdiri di sana, tanah di bawahnya mulai menghilang, meleleh menjadi genangan minyak yang menyelimuti ponselnya dan memadamkan cahayanya. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk Anna lakukan, jadi dia berlari. Dia berbalik dan mendobrak pintu lab, paru-parunya terbakar karena usahanya. Dia berteriak kepada penjaga yang sedang bertugas malam, "Frank!" Suaranya melengking dan memohon. Dia muncul dari sekitar sudut, pistol sudah siap, mata terbelalak dan waspada akan kepanikan yang pasti dia dengar dalam suaranya. Saat Frank mencoba menenangkannya dan dia berusaha mati-matian untuk menjelaskan apa yang dia lihat, pria tua itu memaksa masuk melalui pintu lab, meninggalkan jejak lendir hitam korosif di belakangnya. Frank menembakkan senjatanya mengenai dada pria tua itu 2 kali. Dia ambruk tenggelam ke lantai saat ekskresi
diskresinya memecahkan ubin di bawahnya. Saat Anna dan Frank memperdebatkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, setetes lendir hitam mendarat di radio Frank dari atas. Setetes lagi jatuh mendarat tepat di matanya. Dia menjerit kesakitan, lendir melarutkan bola matanya. Selanjutnya seringai kosong muncul dari langit-langit dan pria tua itu jatuh di atas Frank, merobek tenggorokannya dengan tangan kosong. Anna tahu bahwa dia harus melarikan diri, tapi kemana dia bisa pergi? Dia tidak bisa berpikir, tidak dapat merencanakan, dia hanya tahu dia harus lari. Dia berlari sampai kakinya tiba-tiba berhenti patuh. Dia terjebak, dia tenggelam ke tanah dan kemudian dia jatuh. Turun ke lorong lembab yang berdebu, gelap kecuali ada cahaya abu-abu kehijauan yang memuakkan. Dia telah ditarik ke dunia baru yang mengerikan. Dia berlari melalui pintu di dekatnya dan menemukan dirinya secara mengejutkan di apartemen lamanya. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Bagaimana pria itu tahu tempat ini? Ada tempat tidurnya, mejanya, lemarinya. Dia membuka pintu lemari untuk menemukan setumpuk mayat busuk yang tumpah dan jatuh ke lantai. Dia menutup mulutnya untuk menahan teriakan, berbalik dan melarikan diri. Kemudian dia kembali ke aula. Kali ini dia mengenalinya. Itu adalah versi lokasi 120 yang kacau dan bengkok. Di depannya itu dia. Pria tua itu telah menemukannya lagi. Dan sekarang dia berada di wilayahnya. Dia menatapnya dengan mata kosong itu dan untuk pertama kalinya berbicara. Dia menggeram, dia berhenti di jalurnya, membeku di tempat. Apa yang dia katakan selanjutnya membalikan perutnya dan membuat matanya berkaca-kaca. Dia tahu namanya. Sekali lagi dia mengulanginya. Dia mengulurkan tangan padanya dengan tangan yang memiliki garis coklat tempat cincin kawin dulunya berada. Cincin yang sama membakar kulitnya di balik kemejanya. Dia menangkup pipinya dan dia merasakan kulitnya perih dan melepuh. Dia menciumnya, giginya meleleh dan menyatu. Lidah berubah menjadi bubur yang menetes ke tenggorokannya dan mencekiknya. Pikiran terakhirnya melalui ketakutan dan keputusasaan adalah rasa sakit karena cinta suaminya tidak hilang. Dia ditemukan dan dia juga telah menemukannya. Sekarang mereka akan bersama selamanya. Sekarang tonton SCP-106 Pria Tua dan SCP-106 Teori Asal Pria Tua untuk mengetahui lebih lanjut tentang kisah mengerikan dari anomali ikonik ini.